Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Osman Mahmud Shah, dalam program podcast tamu kita, Tribun Parang, Tribun Network. Podcast ini adalah membahas tentang isu-isu sentral terkini dan juga hal-hal yang menjadi pusat perhatian di publik. Dan kali ini kita berbincang tentang politik. Jadi politik tapi bukan berarti dengan para politisi ya, terbatas. Dan kita akan mengangkat tema tentang membaca peluang Anies Baswedan di Sumatera Barat. Ini sudah dekat dengan pesta demokrasi 2024. Baik, saya sedikit buka dengan prolog bahwa baru-baru ini sudah dideklarasikan Jaringan Relawan Nasional Anies Baswedan atau Jarnas ABW, benar ya? Dan dalam hal ini kita menghadirkan dari Jarnas ABW itu pertama Bapak Insinyur Haswandi dan Mas Heru Sumaryanto, Sarjana Ekonomi. Nah, ini dua sosok ini akan berbincang dengan kita tentang tema yang kita tadi. Sebelum kita berbincang, Pak, silakan disapa dulu Tribuners di sana, Pak. Silakan Pak Haswandi dulu. Selamat siang Tribuners. Assalamualaikum Tribuners. Baik, kita harus sapa dengan Tribuners sekarang, mungkin akan jadi menunggu nih perbincangan kita dengan Pak Haswandi dan Mas Heru. Sebelum kita masuk ke pertanyaan, Pak, bisa Pak Haswandi dulu sedikit jelas balik tentang kedekatan Pak Haswandi dengan Pak Anies Baswedan. Pak. Terima kasih Pak Emil. Jadi kalau secara di kampus dulu nggak pernah ketemu, cuman junior itu teman sepermainan lah, teman satu aktivitas dengan Pak Anies. Ya, yang berdekat itu Janadius, kata dia Adius kan, itu Janadius itu dengan saya dulu di asrama itu satu kamar. Kemudian berlanjut kita sama-sama alumni AMI MBO. Jauh di atas, ya sekitar 6-7 tahun. Berlanjut ketika Anies menang pilkada DKI, Mas ya. Sebelum itu waktu Pilpres Jokowi yang pertama, Anies kan jadi bicara. Jadi Anies Padang, dan kita lah yang jadi jadi tuan rumah. Berlanjut sampai dia menang pilkada DKI, berlanjut sampai sekarang kalau kami ke Jakarta ketemu, kalau beliau ke Padang, kita juga jadi tuan rumah. Jadi satu alma mater dengan Pak Anies. Satu alma mater, ya. Di Universitas Gadjah Mada. Ya, itu sekilas dari Pak Haswandi ya. Beralih ke Mas Heru. Bagaimana pula hubungan dengan Pak Anies? Ya, terima kasih Emil. Kebetulan kita satu fakultas dengan Pak Anies. Jadi kalau Pak Anies itu angkatan 89 jurusan manajemen. Kalau saya angkatan 87 jurusan ilmu studi pembangunan. Satu fakultas ya? Iya. Kebetulan sama-sama aktif di ekstrakurikuler. Pak Anies kebetulan di HMI, saya juga di HMI seniornya. Jadi konsentrasinya beda. Ketika Pak Anies di HMI lebih banyak di kampus, maka di senat fakultas sampai senat universitas. Kalau kita di HMI lanjut di HMI dan
sampai sekarang, sampai hubungannya ketika pertama kali Pak Anies ke Padang ketika dia konvensi Demokrat. Nah, tinggal di rumah kita malam, baru di tempat John Diris di Tinggi ya, di Kamang, baru berlanjut sampai pelantikan DKI ya, sampai sekarang. Gubernur ya? Iya. Baik. Ini pertanyaannya sama, Pak Anies sama Pak Mas Heru. Kemudian ya kedekatannya belum cukup rasanya ya. Banyak saya juga dekat dengan salah seorang teman, tapi belum juga saya dukung kan. Ini kenapa mau mendukung? Nah, Pak. Jadi karena kita sudah cukup intens berdialog, berdiskusi segala macam, kemudian dari rekam jejaknya terutama semenjak jadi rektor di Paramadina, kemudian terlibat di dalam lembaga-lembaga penelitian sebagai think tank, sampai Menteri Pendidikan, sampai jadi gubernur. Kelihatan rekam jejak beliau itu sepertinya, kalau menurut kami, itu menjawab tantangan Indonesia ke depan. Beliau lah yang cocok untuk memenuhi kebutuhan Indonesia saat ini, baik bagi tanah airnya maupun untuk orang yang ada di dalamnya. Pak, ini saya simpan dulu pertanyaan untuk berikutnya. Mas Heru dulu, yang alasan yang sama pertanyaan ini. Ini penjelasannya beliau nanti akan di pertanyaan kedua nih. Iya. Pertama, kebetulan kita alma mater. Kedua, memang kita kedekatan emosional dengan keislamannya, perilaku seharinya, ketemu ketika walaupun dia sudah menjabat, itu kita tetap dekat, dan rasanya dari apa yang dia lakukan sama dengan kita. Makanya kita terpanggil betul untuk membantu dia memimpin Indonesia ke depannya. Baik. Nah, silakan Mbak Seri. Mengapa Anies penting bagi keselamatan bangsa? Bapak tadi sudah nyebut tentang baik diksi bangsa ya. Mengapa Anies penting ya? Ya. Jadi mungkin ya, kalau sepengetahuan saya, waktu SBY sudah mulai hilang jargon-jargon, bahwasanya bukan jargon ya, tapi tujuan yang termaktub di UUD 45, keadilan sosial, pasal 33, itu kan sebenarnya tujuan salah satu sudah bernegara kan di sana termaktub. Nah, mohon maaf, di zaman 10 tahun belakangan, 9 tahun belakangan itu kan sudah jauh sekali dari tujuan founding father atau orang sekarang mengatakan pendiri bangsa, bukan bapak bangsa ya, karena ada perempuan di dalamnya. Founding parent itu kan orang tua kan. Jadi Anies, kalau kita lihat jejak jejaknya itu membuktikan bahwasanya dia janji-janji kemerdekaan itu dia laksanakan. Janji kemerdekaan, berapa banyak keadilan yang untuk semua orang dia terapkan di Jakarta dan DKI. Dan sebenarnya perjalanan panjang itu sudah dimulai waktu Indonesia Mengajar. Indonesia Mengajar itu kan suatu fenomenal sekali. Ketika kita tahu kan orang-orang yang sudah punya kemapanan di luar negeri terpanggil untuk ikut di dalam Indonesia Mengajar. Baik, kalau versi Bang Mas Heru? Iya, kita kan berawal dari memang apa yang kita lihat ya, apa yang kita yakini. Jadi Mas Anies itu tingkat amanahnya berbeda dengan yang lain. Jadi dia tetap menunaikan yang berbuat untuk orang banyak, seperti di Jakarta ya. Coba kita lihat di Jakarta, dari dia 5 tahun menjabat itu, ya apa yang dibawa di rumah nggak ada.
untuk orang Jakarta semuanya mulai membesarkan BUMD-nya Jakarta sehingga Jakarta hidup, dan sampai sekarang itu yang tidak diekspos mungkin di beberapa media ya. Itu yang kita berharap itu diam-diam dikerjakan untuk Indonesia, karena akhir-akhir ini kita udah sangat resah gitu. Jadi termasuk pulau-pulau Indonesia terluar, potensi-potensi negeri kita yang sudah dieksploitasi yang tidak teratur. Mestinya kan kalau secara undang-undang kan sebagai termaktub dalam pasal 33 kan untuk orang banyak, untuk masyarakat. Itu yang tidak terjadi sekarang. Baik, Mas Heru dan Pak Sandi. Ini kita mungkin lebih ke lokal gitu ya. Lihat dari konstelasi politik yang terus dinamis ini, tentu kita juga berkalkulasi ya, berhitung-hitung. Kalau menurut Bapak berdua nanti unsur atau dari pihak mana yang berpotensi menjadi mesin politik beliau untuk melakukan suara di Sumbar nih, di Sumbar nih, karena kan lokalnya. Saya bisa Pak Aswandi dan Pak Mas Heru membeberkan seberapa persentase, silakan. Jadi potensi ya yang bisa kemenangan di masa ini memberikan suara lah, menyuplai suara lah. Kita lihat latar belakang Minang dulu ya. Sumbar itu kan orangnya sangat rasional dan pragmatis. Jadi pertimbangan orang Minang itu kalau emosional itu takah, tokoh, tage. Dan kita bisa lihat dari tiga-tiga ini yang mana yang mengarah ke sosok Minang. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, pragmatis dan rasional tadi. Orang Minang ini kan dialognya dengan otak di level-level itu kan luar biasa, dan mereka membandingkan dengan latar belakang yang bermacam-macam. Nah, ada satu tagihan orang Minang ini, kalau dia apa istilahnya sekali kemudian percaya. Dan itu sudah kejadian ya, dan itu udah dalam tanda kutip sudah hilang. Baik, kalau boleh ditimpali berarti itu sebenarnya sudah sinkron sebenarnya. Ya. Ada kalau misal bicara tadi dari mana, berarti memang sesuai dengan Minang, kultur Minang. Ya. Baik, saya kembali langsung ke Mas Heru. Kalau ini beliau fondasinya sudah fundamental benar Pak. Kalau dari Mas Heru gimana nih? Kalau kita melihatnya dari historis saja. Kalau di Minang itu salah satu yang diutamakan adalah pertama kalau mengambil pendidikan jelas Islamnya, kepemimpinannya, amanahnya. Rasanya dari calon-calon yang ada, saya cuma Mas Anies yang bisa gitu. Waktu tegas Pak. Ya. Kayak kita sering melengkapi Pak. Tapi kalau dari penjelasan berdua nih kayaknya ya mayoritas ya kayak. Nah, ini kan kalkulasi. Nah, kemudian tentu harus ada upaya terobosan. Bagaimana dari teman-teman relawan Jarnas ABW untuk menerobos itu yang sudah dalam perhitungannya seperti itu di atas kertas ya, untuk merealisasikannya gimana Pak? Ya, yang jelas kita optimis tapi tetap waspada. Waspada artinya kita sadar kelemahan kita adalah pertama dari sisi logistik. Kita sangat lemah di segi logistik. Cuman ada beberapa terobosan yang sudah terbukti di DKI Jakarta, itu ingin kita coba lakukan di Pilpres ini. Jadi bagaimana dengan sistem berjenjang nasional, provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan atau negarian. Kita bikin sistem berjenjang nanti. Mungkin itu salah satu strateginya. Ada tambahan, Mas Heru? Ya sama. Jadi sama, ya? ya,
Jadi kita tetap membuat jaringan yang kuat dari atas sampai bawah, dan juga kerjasama dengan simbol-simbol lain yang kebetulan mendukung Mas Anies. Jadi kita tetap bersatu. Gitu. Itu selain di lokal itu ada juga ada hubungan relasi ya dengan pusat. Seperti apa kondisinya Pak? Di pusat itu kebetulan kalau DPP Jarnas ini kan ini yang uniknya Jarnas ini. Uniknya Jarnas ini entah kebetulan entah gimana ya. Itu rata-rata orang yang dari sananya sudah bergaul sampai sekarang gitu. Dari Jogjanya rata-rata udah bergaul, jadi chemistry-nya udah terbentuk. Artinya kesulitan itu kunci ya. Kesulitan antara dari Jarnas atas bawah. Kemudian ada gabungan simpul-simpul. Itu ada Forkom, ada Sekber, ada Korean, ada kuning hijau biru, satu lagi apa SKB satu lagi. Jadi semuanya itu lebih dari 500 simpul di seluruh Indonesia. Jadi ini yang bergerak dan semuanya terkoordinir melalui 4 grup besar ini, 5 grup besar ini. Yang tadi ya? Yang tadi 5 grup besar. Jadi insya Allah kita tetap solid di dalam satu kesatuan ini. Tambahan Mas Heru? Jadi itu yang membuat kita mencoba memahami kebersamaan dan kerjasama di lapangan, baik di pusat sampai ke tingkat TPS nantinya. Chemistry udah ada ya. Benar. Baik, kalau udah bicara ini tentu kita bicara target nih Pak. Kita nanti kesampingkan dulu siapa yang dapat kendaraan ya. Jelas kita anggap ini bertarung nih dengan asumsi 3 ya pasang. Kira-kira nanti lolos nggak putaran? Kalau misalnya ketiga itu harus 2 putaran nih. Teman-teman relawan nih, optimismenya seperti apa nih? Saya kan bahas Andi. Jadi optimis kita tuh begini Pak ya. Yang pertama kerja relawan itu kan bagaimana partai melirik. Sebelum partai menentukan pilihannya kan relawan udah bekerja duluan. Bagaimana elektabilitas Anies bertingkat di atas sehingga dia dilirik oleh partai. Jadi sebelum partai bekerja, kita sudah bekerja. Nah, yang kedua untuk masalah yang 3-2 besar tadi, kalau kita nggak terlalu pusing dengan itu, yang penting kerja. Ya. Jadi confidence-nya ada, kalau sudah pede lah ya. Ya. Kalau Mas Edo gimana nih? Kalau kita yang penting kita punya tujuan untuk memajukan Mas Anies. Nah, kita punya target. Ya kita bekerja keras. Ya seperti kita pertama kan memang waktu awal Mas Anies kan dulunya punya kendaraan. Target kita dapat kendaraan. Alhamdulillah dapat kendaraan. Target kita sekarang adalah pemenangan. Jadi maka membangun barisan yang kuat lagi. Baik. Nah ini karena namanya koalisi benar-benar berubah ya. Koalisi perubahan. Kemudian di Sumbar sudah kita bedah ya. Sumbar sampai ke nasional. Kemudian menurut Pak selanjutnya Mas Heru ini nanti apakah koalisi perubahan akan solid nih, sampai ke tahap ya grand final lah kalau bisa kayak kompetisi ya. Silakan Pak Mas. Kalau saya cukup mengamati, membaca perjalanan 3 orang ini, SBY, Surya Paloh, dan Salim Segaf. Saya cukup mempelajari bagaimana Surya Paloh jatuh bangunnya dulu di Orde Baru, bagaimana SBY. Saya yakin 3 orang ini punya kenegarawanannya nggak bisa dibeli, yakin saya, karena cukup memahami lah, mempelajari sepak terjangnya. Makanya saya yakin
Mas Heru? Kalau saya ya yakin karena memang itu dipersiapkan ya. Kita punya timnya juga sendiri yang urus itu. Ini penjelasannya semua sangat meyakinkan sekali. Ini sudah hampir di penghujung nih Pak Sandi dan Mas Heru. Mas Heru, kita minum dulu Pak. Terima kasih. Tidak perlu panjang saya ngobrol. Di sesi yang hampir terakhir Pak, mungkin ada satu pertanyaan berkaitan dengan apa, kalau bahasa kampanye itu mungkin black campaign sih. Kalau negatif campaign kan beda ya. Itu negatif campaign kan kita membeberkan hal-hal yang tidak tercapai oleh beliau semasa di memimpin misalnya, kemudian itu dibuka. Kalau black campaign ini kan memang cenderung memfitnah gitu kan, atau memunculkan. Pertanyaan gini, apakah Pak Anies dan memecah atau mempersatukan? Ini kan kita bicara jangan menjelekkan siapa yang menuding, menurut Pak Sandi, dan yakinkan memang kalau tidak apa? Sering kita kalau mengarah pada kata-kata memecah atau mempersatukan, larinya itu ke black campaign atau ke isu sara. Larinya sini. Kalau saya lebih cenderung melihat kepada apa yang telah dilakukan Anies. Anies selalu mempersatukan di dalam rekam jejaknya. Jack Linko itu mempersatukan, semuanya, tidak memecah. Kemudian taman-taman di Jakarta itu mempersatukan semua orang, siapapun dia, tingkatan sosialnya, tingkatan ekonominya, bisa bersatu. Jalan raya ada peruntukan untuk semuanya, mulai dari pejalan kaki sampai mobil. Jadi harus kita lemparkan pemahaman kita bahwa masalah sara itu sangat sempit, masalah black campaign itu sangat sempit. Kita lihat apa yang dilakukan Anies, mempersatukan. Kalau bahasa ini ya penjelasannya tuntas ya. Iya. Tambahlah Mas Heru biar kuat penguatannya. Kalau Mas Heru itu penguatan. Jadi mudah Pak, ini selangkah masih powerful. Kalau Mas Anies itu tidak pernah berpikir negatif, jadi berpikirnya selalu positif ya. Termasuk model di Jakarta penggusuran, dia tidak menggusurkan, dimanfaatkan tetap untuk orang banyak. Seperti itu. Jadi seperti kemarin ketika pertemuan dengan 3 calon ya, mereka Pak Anies menyebutnya ke Ganjar itu kawan. Seperti itu. Jadi tidak pernah berupaya untuk memecah belah gitu. Jadi kalau ada negatif tentang Pak Anies, paling dia klarifikasi yang benar seperti ini. Jadi tetap mempersatukan Indonesia. Persatukan ya? Iya betul. Iya, paling jelas. Ini terakhir Pak, yang terakhir. Ya. Pak Anies kan tentu akan memperhatikan elemen masyarakatnya, literasinya. Jadi dia dipercaya, jadi amanahkan oleh rakyat Indonesia. Ya, yang paling masyarakat yang seperti kan itu petani, nelayan, atau sektor ini bagaimana berarti memberikan perhatian lebih menurut versi teman relawan. Saya mengambil ibarat begini ya, waktu kampanye Pilkada DKI itu di Bukudiri, ada kejadian di Bukudiri, seorang ibu menyelempangkan selendangnya kepada Anies. Apa katanya? Pak, ini selendang saya pakai untuk menggendong anak saya. Silakan Bapak pakai. Tolong digendong anak-anak Indonesia. Bagi saya itu perhatian yang terdalam bagi seorang pemimpin. Luar biasa nih sampai Pak Wandi terenyuh. Kalau perhatian Mas Anies terhadap masyarakat kecil, jadi kita lihat
ekonomi DKI. Jadi yang usulannya. Kedua, sumber-sumber potensial alam kayak beras, pertanian justru dari daerah, dari jemput ke daerah, bukan impor dari luar. Itu yang kita yakin bahwa Anies akan perhatikan seluruh, terutama mungkin tambang kita, perkebunan kita yang sudah sekarang sangat marak ini berubah, mudah-mudahan berubah untuk depannya. Ini harapan semua lah ya, Pak. Iya, Baiklah, Mas Adi, luar biasa. Saya dapat narasumber yang sampai sangat tersentuh ini ya. Terima kasih. Terima kasih. Mas Heru juga, terima kasih Mas sudah hadir di studio kami podcast tamu kita, dan Tribuners semuanya. Rasanya kita tidak akan menyimpulkan lagi ya, karena kata-kata kunci sudah ada di terbincang tadi. Sebelum kita tutup, Tribuners semuanya jangan lupa klik akun platform kami, media sosial kami, channel Tribun Padang Official, Instagram, TikTok, dan Facebook. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi